Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan membahas tahapan rinci ya, dari mulai proses pendaftaran hingga sertifikasi bagi Bapak dan Ibu guru calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Simak videonya sampai selesai untuk informasi lengkapnya. PPG dalam jabatan 2022, tahapan proses pendaftaran hingga sertifikasi PPG akan kembali dibuka oleh Kemendikbudristek. Untuk itu, guru yang memenuhi kriteria PPG dalam jabatan dapat mempersiapkan berbagai hal. Agar memudahkan guru mengenai program PPG dalam jabatan, akan disajikan gambaran besar mengenai alur proses PPG dalam jabatan. Yang pertama adalah syarat PPG dalam jabatan. Syarat PPG dalam jabatan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Pasal 4 ya. Bisa diunduh nanti di deskripsi video, yang berisi calon mahasiswa program PPG dalam jabatan sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015 melalui SK Bupati atau SK Dinas Provinsi untuk guru negeri dan SK dari yayasan untuk guru swasta. Guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 4. Terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. 6. Telah melengkapi dokumen persyaratan. Selanjutnya adalah proses pendaftaran dan proses seleksi. Pendaftaran calon mahasiswa program PPG dalam jabatan 2022. Tahapan yang pertama adalah calon mahasiswa program PPG dalam jabatan melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIM PKB di laman ppgsimpkb.id ya, atau juga bisa melalui email belajar Kemendikbud. Jangan lupa isi formulir yang telah disediakan di laman tersebut. Nah, untuk hari ini kebetulan untuk link pendaftarannya belum terbuka. Nah, ini baru tahapan pemutakhiran data. Nah, makanya terus dipantau terus ya di link ini, agar ketika nanti pada saat ada pembukaan pendaftaran kita sudah langsung tahu, atau kalau tidak kita aktif memantau SIM PKB, akun SIM PKB kita masing-masing. Yang kedua, mengunggah dokumen administrasi yang meliputi ijazah akademik dan surat keputusan pengangkatan guru. Seleksi calon mahasiswa program PPG dalam jabatan 2022. Seleksi penerimaan calon mahasiswa program PPG dalam jabatan, seleksinya melalui 3 tahap, yaitu seleksi administrasi tahap 1, seleksi kemampuan akademik atau pretest, 3. Seleksi administrasi tahap 2. Penjelasan selengkapnya kita bahas sebagai berikut ya. Pada seleksi administrasi tahap 1, verifikasi dan validasi dokumen administrasi oleh Direktur Jenderal dibantu oleh tim verifikasi dan validasi dari LPMP, ijazah akademik dan SK pengangkatan. Kemudian LPMP memverifikasi data ijazah dan linearitas jurusan. 2. Seleksi kemampuan akademik. Seleksi kemampuan akademik, tes materi profesional, tes materi pedagogik, tes potensi akademik berbasis komputer, dan wawancara. Seleksi kemampuan akademik dilaksanakan di daerah masing-masing sesuai domisili calon mahasiswa
program PPG dalam jabatan. Dalam tahapan ini akan dilakukan seleksi akademik atau pretest dengan mengerjakan 100 soal dengan nilai ambang batas 55. Kemudian pengumuman hasil pretest biasanya diumumkan melalui akun masing-masing ya, baik itu SIM PKB, Simpatika, Dapodik, Siaga, dan konfirmasi kesediaan mahasiswa berupa lapor diri bahwa bersedia mengikuti kegiatan PPG dari awal sampai selesai. Nah, tahapan berikutnya adalah seleksi administrasi tahap 2. Ya, kemudian pengumuman hasil pretest biasanya diumumkan melalui akun masing-masing, baik itu SIM PKB, Simpatika, Dapodik ataupun Siaga, dan konfirmasi kesediaan mahasiswa berupa lapor diri bahwa bersedia mengikuti kegiatan PPG dari awal sampai selesai. Calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang dinyatakan lulus seleksi kemampuan akademik wajib menyampaikan bukti fisik persyaratan administrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan sebagai berikut. Yang pertama adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau lembaga layanan pendidikan tinggi atau dinas pendidikan. Fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan pengangkatan 2 tahun terakhir dengan ketentuan guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan, dan guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilegalisasi oleh ketua yayasan. Surat izin dari kepala sekolah atau pemimpin penyelenggara pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi mahasiswa program PPG dalam jabatan. Fakta integritas dari calon mahasiswa atau berkas atau dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki ijazah kualifikasi akademik S1 atau D4 dari luar negeri. 4. Tahapan berikutnya yaitu penetapan calon peserta PPG diumumkan oleh LPTK atau universitas masing-masing dalam file PDF yang dikirim melalui grup WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian melalui registrasi online yaitu mengirimkan berkas ke universitas masing-masing. Adapun berkasnya adalah sebagai berikut: berkas registrasi online yang harus dikirim ke universitas masing-masing adalah scan ijazah dan transkrip nilai asli, scan kartu KK asli, scan KTP asli, scan SK awal sampai akhir, scan foto latar merah, scan surat keterangan sehat terbaru, scan fakta integritas. 6. Tahapan selanjutnya yaitu mengirimkan berkas ke LPTK, yaitu berkas-berkas yang disebutkan tadi berupa fotokopi. 7. Kemudian pembagian kelas, biasanya ada pembukaan terlebih dahulu oleh rektor LPTK. Nah, kemudian setelah tahapan-tahapan sudah terlalui, berikutnya adalah proses perkuliahan PPG Daljab 2022. Mode pembelajaran program PPG dalam jabatan 2022. Mode pembelajarannya yaitu dilaksanakan melalui yang pertama daring, 2 luring atau kombinasi daring dan luring. Proses pembelajaran dalam perkuliahan di PPG dalam jabatan 2022, pada proses pembelajaran perkuliahan sangat bergantung oleh universitas masing-masing, sehingga jika ada yang berbeda mohon dimaklumi karena tiap aturan universitas perihal perkuliahan PPG tidak semuanya sama, namun sebagian besar sama. Nah, sebagai misalnya gambarannya adalah sebagai berikut ini ya. Yang pertama, mulai perkuliahan yaitu pendalaman materi sebanyak 10 modul. Waktu kuliahnya adalah dari hari Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 7 sampai dengan jam 17 selama 30 hari full kecuali hari Minggu.
Dua, pengembangan perangkat pembelajaran yaitu lamanya 12 hari, diantaranya adalah membuat analisis KIKD, membuat RPP, LKPD, soal HOTS, media pembelajaran, rubrik penilaian, dan lain-lain. Kemudian bisa dengan cara belajar mandiri ataupun boleh berkelompok ya. Kemudian review perangkat pembelajaran selama 8 hari dengan dosen yang berbeda. Jadi setiap tahapan akan dibimbing oleh dosen yang berbeda-beda. 4. Membuat tugas perangkat pembelajaran ya. Di sini kita mengerjakan berbagai macam tugas dari mulai RPP, silabus dan lain sebagainya, dan setiap RPP dan juga perangkat pembelajaran dinilai oleh dosen dan guru pamong. Selanjutnya adalah sebelum PPL dilaksanakan akan ada uji komprehensif. Uji komprehensif adalah bentuk ujian lisan, yaitu mengenai beberapa pertanyaan perihal perangkat pembelajaran dan juga cara membuat RPP yang dilakukan atau diuji oleh 2 dosen dalam 1 hari. 6. PPL pertama yang sering kita kenal dengan praktek mengajar atau mengajar di lapangan, yaitu praktek mengajar dengan RPP dan perangkat pembelajaran hasil buatan sendiri, dan tentunya sebelum PPL biasanya dibimbing oleh dosen ya, membuat RPP yang ideal ya. Bagaimana cara membuat RPP yang ideal? 7. Review PPL pertama. Dalam review PPL ini biasanya kita ditanya kelemahan dan juga kendala-kendala saat melakukan PPL, baik itu daring ataupun luring. Praktek mengajar dengan RPP dan juga perangkat pembelajaran hasil buatan sendiri tersebut nanti akan direview dan diperbaiki. PPL 2 atau PPL bagian kedua, dalam PPL yang kedua biasanya kita akan memperbaiki hal-hal yang kurang maksimal di PPL yang pertama, baik itu perangkat pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun cara kita menyampaikan materi kepada siswa. Review PPL 2, jadi setiap setelah melakukan PPL, baik itu PPL pertama ataupun PPL kedua, akan diadakan review ya, untuk perbaikan cara kita mengajar ataupun cara kita membuat perangkat pembelajaran. Kemudian kita juga harus bisa membuat LKPD. 10. UKM PPG terdiri dari 2 jenis ujian. Ujian yang pertama adalah disebut UKIN atau uji kinerja, yaitu kita membuat video ketika melakukan pembelajaran bersama siswa, dan UP adalah penentu ujian terakhir, yaitu uji pengetahuan. 11. Pengumuman kelulusan UKIN dan UP. Biasanya pengumuman UKIN dilakukan terlebih dahulu. Jika UKIN lulus, maka tahap selanjutnya mengikuti UP. Nah, biasanya UKIN dan UP diumumkan sebulan setelah kegiatan selesai. Yang terakhir, pembagian sertifikat. Pembagian sertifikat pendidik biasanya dikirim melalui pos ke rumah masing-masing. Nah, demikian ya proses tahapan dari mulai tahap pendaftaran hingga Bapak dan Ibu menerima sertifikat ya. Semoga informasi sederhana ini membantu, dan apabila Bapak dan Ibu tertarik untuk memiliki materi ini bisa di-download nanti melalui deskripsi video ini. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya, juga
nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.